Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mudafir. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian manajemen pemasaran. Pengertian manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran harus diperhatikan oleh sebuah organisasi atau perusahaan karena berkontribusi banyak hal untuk kelancaran proses pemasaran produk. Manajemen pemasaran juga bertugas mengukur dan menganalisis strategis proses pemasaran suatu perusahaan maupun organisasi. Manajemen pemasaran bertugas sangat penting dalam perusahaan atau organisasi karena dengan adanya manajemen pemasaran perusahaan bisa meraih target pasar yang diinginkan dan mendapat lebih banyak konsumen. Manajemen pemasaran, pengertian, fungsi, tujuan, tugas, dan konsep. Sobat Gramedia, simak penjelasan berikut ini mengenai manajemen pemasaran yang berisi ulasan tentang pengertian, tujuan, tugas pokok, dan konsep manajemen pemasaran. Yang didesain untuk menciptakan, membangun, dan menjaga pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli, sasaran untuk mencapai tujuan organisasional atau tujuan perusahaan. Menurut Kotler dan Keller 2012 menyebutkan bahwa marketing management is the end cycle of closing target market and keeping and growing customers through creating, delivering, and communicating sufficient customer value. Yaitu manajemen pemasaran berasal dari dua kata, yaitu manajemen dan pemasaran. Pemasaran adalah analisis, perencanaan, implementasi, serta pengendalian dari program-program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan memelihara pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli, sasaran untuk mencapai tujuan perusahaan. Sedangkan manajemen adalah proses perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, penggerakan atau executing, pengarahan atau directing, dan pengawasan controlling. Manajemen pemasaran merupakan suatu usaha untuk merencanakan, menerapkan yang terdiri dari kegiatan mengorganisasikan, mengarahkan, serta mengawasi atau mengendalikan kegiatan pemasaran dalam satu perusahaan agar tercapai tujuan perusahaan secara efisien dan efektif. Menurut Sofyan As-Sauri, manajemen pemasaran merupakan suatu kegiatan penganalisisan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program-program yang dibuat untuk membentuk, membangun, dan memelihara keuntungan dari pertukaran melalui sasaran pasar guna mencapai tujuan perusahaan dalam jangka panjang. Manajemen pemasaran melibatkan pengaturan tujuan dan sasaran pemasaran, pengembangan rencana pemasaran, pengaturan fungsi pemasaran, penerapan rencana pemasaran ke dalam tindakan, serta mengontrol program pemasaran. Adanya manajemen pemasaran ini sendiri dikarenakan pemasaran sebuah brand merupakan satu hal yang penting dari perusahaan. Oleh sebab itu, segala keputusan yang diambil harus dirancang. Hal ini dapat kamu pelajari, maka buku manajemen pemasaran yang ada di bawah ini. Penjelasan fungsi pemasaran terpadu dan saling mendukung antara lain. 1. Analisis pasar. Tidak semua perusahaan mempunyai bagian marketing dan penjualan yang formal. Akan tetapi, setiap perusahaan pasti mempunyai dan melaksanakan berbagai elemen penting yang terdapat dalam aktivitas marketing dan penjualan yang bertujuan utama membuat konsumen yang baru maupun yang lama tertarik kembali untuk menggunakan produk dan fasilitas yang ditawarkan secara terus-menerus. Untuk mengetahui peluang dan ancaman serta kebetulan dan keinginan konsumen, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses kegiatan analisis pasar, yaitu analisis terhadap peluang dan ancaman serta analisis perilaku konsumen. Yang kedua, segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah kegiatan membagi suatu pasar ke dalam kelompok-kelompok yang berbeda, di mana setiap kelompok mempunyai ciri yang hampir sama. Dengan melakukan segmentasi pasar, kegiatan pemasaran dapat dilakukan lebih terarah dan sumber daya di bidang pemasaran dapat digunakan lebih efektif dan efisien. Segmentasi pasar harus memenuhi syarat, diantaranya dapat diukur, baik besarnya maupun luasnya serta daya beli segmen pasar tersebut dapat dicapai, sehingga dapat dilayani secara efektif, substansial, sehingga dapat menguntungkan jika dilayani dan dapat dilaksanakan. Dan semua program yang telah dirancang untuk menarik dan melayani segmentasi pasar dapat efektif dan efisien.
3. Menetapkan pasar sasaran. Menetapkan pasar sasaran berarti memberikan nilai keaktifan setiap bagian kemudian memilih salah satu dari bagian pasar atau lebih untuk dilayani. Kegiatan menetapkan pasar-pasaran meliputi evaluasi bagian pasar, yaitu ukuran dan pertumbuhan bagian seperti data tentang usia nasabah. Pendapatan jenis kelamin dari setiap segmen struktural yang menarik dilihat dari segi profitabilitas dan sasaran serta sumber daya yang dimiliki. 4. Penempatan pasar. Perusahaan yang baru harus mampu melakukan identifikasi posisi pesaing yang ada sebelum menentukan penempatannya sendiri. Kotler 1992 menerangkan ada dua pilihan, yaitu 1. Menempatkan diri dari sebelah salah satu pesaing yang ada dan berjuang untuk mendapatkan bagian pasar. Pemimpinan bisa melakukan ini jika merasa perusahaan itu membuat produk yang unggul, pasarnya luas dan memiliki lebih banyak sumber daya. 2. Mengembangkan sebuah produk yang hari ini belum pernah ditawarkan pada pasar. Sebelum mengambil keputusan ini, manajemen harus yakin bahwa secara teknis dapat dibuat sebuah produk dengan cepat, secara ekonomis dapat dibuat sebuah produk unggul pada pangkat harga yang direncanakan, serta jumlah konsumen yang suka produk tersebut yang memadai. 5. Perencanaan pemasaran. Aktivitas pemasaran atau marketing yang dilakukan sebuah perusahaan penting untuk dikoordinasikan dan diarahkan untuk mencapai tujuan perusahaan umumnya dan tujuan bidang pemasaran khususnya. Alat koordinasi dan pengarahan pemasaran tersebut adalah planning pemasaran. Terlepas dari jenis gaya manajemen apa yang dianut oleh sebuah perusahaan dalam melakukan perencanaan harus melaksanakan 4 tahapan sebagai berikut. 1. Menetapkan misi perusahaan. 2. Mengenali unit-unit bisnis strategis perusahaan, menganalisis dan mengevaluasi portofolio bisnis yang ada. 3. Mengenali arena bisnis baru yang akan dimasuki. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa perencanaan pemasaran bertujuan untuk memberikan pendekatan yang sistematis dan rapi bagi perusahaan dengan cara 1. Menyeimbangkan dan menyelaraskan kegiatan pemasaran yang menjamin tercapai tujuan dan sasaran. 2. Menggunakan cara-cara berusaha di bidang pemasaran secara insentif dan optimal. 3. Pengendalian yang tepat dan teratur atas catatan, gagasan atau pemikiran serta usaha-usaha atau aktivitas pemasaran dalam perusahaan. Philip Kotler sebagai salah satu tokoh dari manajemen pemasaran mengeluarkan buku Manajemen Pemasaran edisi 13 jilid 1 yang bisa kamu dapatkan hanya di Gramedia. Tujuan manajemen pemasaran salah satunya adalah menciptakan permintaan melalui berbagai cara, membuat cara yang berhubungan dengan untuk mengetahui selera konsumen dan preferensi konsumen terhadap barang atau jasa yang diproduksi untuk memenuhi kebutuhan konsumen. 2. Meningkatkan keuntungan. Tim pemasaran merupakan satu-satunya tim yang menghasilkan pendapatan untuk perusahaan. Keuntungan yang cukup harus diperoleh sebagai hasil dari penjualan barang atau jasa yang ingin memuaskan. Sebagai hasil dari penjualan barang atau jasa yang ingin memuaskan, apabila perusahaan tidak menghasilkan keuntungan, maka perusahaan tersebut tidak akan mampu bertahan. Selain itu, keuntungan juga diperlukan untuk pertumbuhan dan menganekaragaman perusahaan. Menciptakan konsumen baru, itu artinya mengeksplorasi dan mengidentifikasi kebutuhan pelanggan secara lebih luas. Jika suatu perusahaan ingin maju dan bertahan dalam bisnis, menciptakan pelanggan baru menjadi hal yang krusial, maka perlu analisis dan memahami keinginan konsumen. D. Memuaskan pelanggan. Menciptakan konsumen baru tidak cukup. Perusahaan harus mengembangkan dan mendistribusikan produk, barang atau jasa yang memenuhi ekspektasi pelanggan untuk memberikan kepuasan. Jika konsumen tidak puas, maka bisnis tidak akan dapat menghasilkan pendapatan untuk memenuhi daya dan untuk mendapatkan pengembalian modal yang wajar. Konsumen atau pelanggan yang puas bukan berarti hanya membeli barang atau jasa sesuai dengan kebutuhan konsumen. Mereka juga akan melakukan rekomendasi pada orang-orang terdekat mereka dan bisa membuat barang atau jasa yang dihasilkan semakin dikenal oleh banyak orang. 5. Mencitrakan produk yang baik di antara publik.
Membangun citra produk yang baik di masyarakat menjadi tujuan. Manajemen pemasaran lainnya, apabila tim pemasaran menyediakan barang dan jasa berkualitas kepada konsumen dengan harga yang wajar, tentu akan menciptakan citra yang baik pada konsumen. Cukup sekian dari pengertian manajemen pemasaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.